Selamat pagi teman-teman. Di sini saya akan memberikan pembahasan terkait kuis penjualan pegawai untuk kelas B. Nah, ya, setelah teman-teman sudah mengimport ketiga file yaitu penjualan pegawai dan konsumen, teman-teman harus melakukan verifikasi terhadap melakukan pengecekan terhadap tipe datanya. Nah, yang pertama itu konsumen. Caranya aktifkan tabel konsumen di sini. Kemudian teman-teman pilih edit table layout. Nah, di sini untuk alamat sudah benar tipe ASCII, batas kredit sudah benar numerik. Nah, kode konsumen di sini seharusnya ASCII. Jadi, teman-teman ubah dengan cara klik 2 kali di bagian tipe di sini, type, teman-teman ganti ke ASCII. Kemudian dicentang hijau. Nah, untuk nama sudah benar ASCII. Jadi, teman-teman bisa close. Nah, yang kedua, yang pegawai, aktifkan tabel value untuk pegawai, kemudian pilih edit, table layout, kemudian di sini gaji sudah benar numerik, kode pegawai ini harusnya ASCII, type-nya diganti ke ASCII, kemudian dicentang hijau, untuk nama sudah benar dan tanggal masuk sudah benar. Kemudian ini teman-teman bisa close. Kemudian yang ketiga, penjualan. Nah, di penjualan di sini teman-teman klik edit, table layout. Di sini kode konsumen diganti ke tipe data ASCII, centang hijau, kemudian kode pegawai juga type-nya diganti ke ASCII, kemudian dicentang hijau, dan untuk nomor faktur juga diganti ke ASCII, dicentang hijau. Nah, kemudian tanggal faktur dan total penjualan sudah benar. Nah, teman-teman bisa close aja. Untuk soal nomor 1, kan perintahnya buatlah field baru dengan nama di tabel penjualan dengan nama potongan penjualan. Nah, potongan penjualan adalah 10% dari total penjualan. Berarti yang pertama kita aktifkan tabel view untuk penjualan, kemudian teman-teman klik edit, table layout, dipilih yang add new expression yang warna biru ini, kemudian di name-nya beri nama dengan potongan penjualan. Untuk rumusnya, karena potongan penjualan di sini kan 10% dari total penjualan, berarti pilih yang kurung buka tutup ini, kemudian total penjualan dikali dengan 10 dibagi 100. Seperti ini rumusnya teman-teman. Kemudian teman-teman bisa verify, di OK lagi sekali, kemudian dicentang hijau. Kemudian di close. Kemudian yang nomor 2, buatlah field baru bernama penjualan bersih, di mana penjualan bersih sama dengan total penjualan dikurangi potongan penjualan. Caranya sama, teman-teman bisa klik aktifkan tabel view penjualan, kemudian teman-teman klik edit, table layout, kemudian add new expression lagi, di name-nya kita beri nama dengan penjualan bersih. Nah, penjualan bersih untuk rumusnya kan udah diketahui di soal, yaitu total penjualan dikurangi dengan potongan penjualan. Teman-teman bisa verify, di OK. Ini dicentang hijau. Kemudian bisa di close. Nah, untuk soal nomor 3 kan kita diminta untuk mengekstrak setelah mengerjakan nomor 1 dan 2, ekstrak tabel baru dengan nama penjualan bersih dengan field-field yang sudah ditentukan di soal. Jadi, kita pilih yang penjualan, kemudian teman-teman klik data, kemudian ekstrak data, pilih yang field, ekstrak field, karena ketentuannya udah ada di soal, dimulai dari nomor faktur, kemudian tanggal faktur, kode pegawai, kode konsumen, serta penjualan bersih. Kemudian teman-teman bisa klik OK. Di bagian itu kita beri nama penjualan bersih. Kemudian di OK. Nah, untuk soal nomor 4, kan diminta nih suatu transaksi penjualan bersih yang paling tinggi dilakukan oleh karyawan yang bernama siapa. Nah, untuk menjawab nomor 4, kita kan harus membuat relasi dengan field kuncinya. Berarti yang pertama yang harus kita lakukan di penjualan bersih di sini, kan kita ditanya
penjualan bersih yang paling tinggi dan dilakukan oleh karyawan siapa. Berarti kan kita nanti pakai field kuncinya kode pegawai. Di mana kode pegawai di sini yang ada di tabel view di sini kan ada 3. Kemudian teman-teman bisa klik edit, kemudian table layout. Nah, di sini untuk kode pegawai di sini kan lebarnya ada 6. Berarti kita bikin field yang baru dengan nama kode pegawai 1. Kemudian untuk rumusnya kita pakai caranya itu sama kayak di bab 6, caranya pakai sub str. Kemudian di bagian string di sini teman-teman ganti jadi all trim. Kemudian string di sini teman-teman pilih yang kode pegawai. Startnya di sini dimulai dari nomor 1 dan lengthnya di sini kita pakai 3 aja. Kemudian di verified, di OK, kemudian dicentang hijau. Kemudian ini bisa di close. Kita buat langkah yang sama untuk di tabel di pegawai. Kita pilih yang edit, kemudian table layout, add new expression. Di sini juga kita bikin kode pegawai 1. Nah, untuk rumusnya juga sama, pakai sub str. Kemudian string di sini pilih yang all trim. Kemudian string di sini pilih yang kode pegawai. Startnya di sini 1 dan 3. Kemudian di verified, habis itu di OK. Habis itu teman-teman bisa centang hijau, ini bisa di close. Nah, langkah yang kedua, kan kita yang pertama ini kita udah membuat file kunci yaitu kode pegawai 1 dengan nama dan dengan tipe data dan lebar yang sama. Berarti langkah yang kedua kita akan melakukan relasi penjualan bersih diaktifkan, kemudian teman-teman klik data, kemudian relate tabel, kemudian ini bisa diklik OK. Nah, di sini add tabel, kita pilih yang pegawai, kemudian teman-teman bisa geser ke kanan agar lebih mempermudahkan untuk melihatnya. Nah, di sini kita tarik garis di penjualan bersih yaitu kode pegawai 1 ke kode pegawai 1 di tabel pegawai. Kemudian teman-teman bisa klik finish. Kemudian di sini kan ditanya untuk yang dilakukan oleh karyawan siapa. Berarti kita di sini teman-teman bisa klik add column, kemudian di from tabel kita pilih yang pegawai, kita pilih yang nama pegawainya, kemudian teman-teman bisa klik OK. Nah, di sini kan untuk mencari penjualan tertinggi di sini di penjualan bersih, teman-teman bisa pilih di sini penjualan bersih di blok, kemudian di klik kanan, kemudian teman-teman pilihnya Quick Start Descending. Nah, di sini didapatkan hasil bahwa transaksi penjualan bersih yang paling tinggi dilakukan oleh pegawai dengan nama Shirley dengan penjualan bersihnya yaitu 54.180. Nah, di sini yang diminta di soal untuk melakukan ekspor di sini sebenarnya hasil yang sudah kita relate yaitu hasil ini yang 25 yang terrecord ini dan ada nama dan ada nama pegawainya. Teman-teman bisa klik di sini, pilih data, kemudian export, kemudian pilih yang export field, kemudian teman-teman pilih yang di sini from tabelnya di pegawai, teman-teman bisa pilih nama, kemudian lanjut ke penjualan bersih, tinggal di add all, kemudian di OK. Di bagian to simpan dengan jawaban kuis B2511-2020 nomor 4 nama kalian. Kemudian ini juga hasil penjualan bersih yang tadi ini juga diminta untuk melakukan ekstrak, berarti data, ekstrak data, kemudian field, ekstrak field. Di sini from tabelnya kita pilih yang pegawai, kita pilih yang nama, kemudian di OK.
nama, habis itu di bagian penjualan bersih di add all, kemudian di OK. Di sini ketik nama jawab nomor 4. Simpan jawab dengan jawab nomor 4. Selanjutnya untuk soal nomor 5, di sini kan diminta dicari siapa sajakah konsumen yang melakukan transaksi pada tanggal 30 Mei 2004. Nah, di sini juga kita harus menggunakan field kunci baru untuk melakukan relate. Nah, yang kita lakukan relate itu antara penjualan bersih dengan konsumen. Yang akan kita gunakan untuk sebagai relate di sini kode konsumen. Nah, di sini kan kode konsumennya 4. Tapi kita harus cek juga caranya edit table layout. Nah, di sini kode konsumennya itu kan lengthnya 7, berarti kita harus buat expression yang baru dengan nama kode konsumen 1, kemudian rumusnya sub str, kemudian string di sini di blok diganti dengan all trim, kemudian string di sini kita pilih kode konsumen, startnya di sini dimulai dari 1, lengthnya di sini 4. Kemudian teman-teman bisa verify di OK, di OK lagi sekali. Kemudian teman-teman bisa centang hijau. Dari sini kan sudah muncul, kemudian teman-teman bisa close. Nah, di konsumen juga lakukan hal yang sama. Caranya edit, table layout, add new expression. Di sini kita pilih, kita beri nama dengan kode konsumen 1. Rumusnya sama, pakai sub str. Kemudian string di sini, kita pakai all trim. Kemudian string di sini kita pakai pegawai, kode konsumen, maaf. Start di sini kita pilih 1 dan 4. Kemudian teman-teman bisa verify di OK. Di OK lagi sekali, kemudian di centang hijau. Nah, teman-teman bisa melakukan relate di penjualan bersih, aktifkan penjualan bersih, kemudian pilih data, kemudian relate tabel. Nah, di sini diklik OK, di add tabel di sini teman-teman pilih yang konsumen, teman-teman tarik ke sini. Nah, di sini kita akan hubungkan kode konsumen 1 di penjualan bersih ke tabel kode konsumen 1 di kode konsumen 1 di bagian tabel konsumen. Kemudian teman-teman bisa klik finish. Nah, nomor 5 di sini kan ditanya siapa sajakah konsumen yang melakukan transaksi pada tanggal 30. Nah, sebelumnya teman-teman bisa remove dulu nama pegawai di sini biar tidak membingungkan. Ini di remove, kemudian teman-teman di sini memunculkan nama pegawai. Sini klik kanan add column. Nah, di sini teman-teman pilih di from tabelnya nama konsumen, nama konsumen dipindahkan ke selected field, kemudian diklik OK. Nah, teman-teman bisa geser aja ke kanan biar lebih mempermudah. Sini kan soal nomor A, siapa sajakah konsumen yang melakukan transaksi pada tanggal 30 Mei 2004. Teman-teman bisa klik edit, view filter, kemudian pilih tanggal faktur, kemudian pilih yang sama dengan, karena sama dengan di sini digunakan ketika mencari di satu tanggal saja. Kemudian teman-teman pilih date, untuk tahunnya diganti ke 2004. Kemudian di bagian bulan di sini kita ganti ke Mei. Untuk tanggalnya tanggal 30 Mei 2004. Kemudian klik OK. Kemudian di verify, di OK. Nah, OK lagi sekali. Kemudian teman-teman bisa di count terlebih dahulu. Di sini ada 3 yang tercatat, yaitu di sini Ferguson, Giggs, dan Lewis. Itu untuk jawaban soal nomor A. Kemudian teman-teman bisa melakukan ekstrak data, kemudian dipilih data, ekstrak data, kemudian pilih yang field, ekstrak field. Nah, di sini di from tabel kita pilih yang konsumen dulu, kita pilih nama, kemudian di from tabel kita pilih penjualan bersih, kemudian di add all, kemudian di OK. Nah, di sini untuk bagian to simpan dengan nama jawab nomor 5. Nah, untuk hasil ekspornya sama juga caranya seperti ini. Kemudian untuk
soal yang B kan ditanya berapa sajakah nomor faktur dari transaksi tersebut. Nah, di sini kan berapa sajakah nomor faktur dari transaksi tersebut itu ada 3, yaitu teman-teman bisa tulis 27, 27529, 27530, dan 27531. Kemudian untuk soal nomor 6, soal nomor 6 di sini kan kita disuruh untuk mencari siapa sajakah konsumen yang batas kreditnya melebihi 10.000. Nah, di sini berarti kita pakai yang konsumen, kemudian edit view filter, pilih yang batas kredit, kemudian yang melebihi 10.000 berarti lebih dari 10.000. Kemudian teman-teman bisa verified, di OK. Nah, di sini kemudian teman-teman di count. Nah, hasilnya di sini terdapat 10 dari 15. Berarti teman-teman bisa ekstrak aja hasilnya dengan cara ekstrak data, field, ekstrak field. Kemudian di sini ada pilih yang nama dulu, baru di add all, kemudian di OK. Di bagian 2 jawab nomor 6. Kemudian teman-teman klik OK. Nah, untuk soal nomor 7 di sini, kan maaf, sebelumnya di soal nomor 6 kan ditanya siapa sajakah konsumen yang batas kreditnya melebihi 10.000. Berarti kan yang diminta itu namanya, berarti teman-teman tulis Zidan yang ini nama ke-10 yang terrecord di jawaban nomor 6. Kemudian soal nomor 7, ada berapa transaksi penjualan tanggal 24 Mei 2004 dan transaksi tersebut dilakukan oleh karyawan siapa kepada konsumen siapa. Nah, berarti kita pakai penjualan bersih. Nah, di sini kita biar nggak bingung teman-teman, di add kolomnya untuk nama pegawai di sini di sebelah kode pegawai, caranya add kolom, kemudian di sini teman-teman pilih yang nama pegawai dari from tabel pegawai, teman-teman pilih yang tanggal nama pegawainya, kemudian diklik OK. Nah, teman-teman pindahin ke samping kode pegawai biar tidak membingungkan. Nah, di sini dicari transaksi pada tanggal 24 Mei. Berarti teman-teman pilih edit view filter. Di sini pilih yang tanggal faktur, kemudian pilih yang sama dengan karena hanya mencari satu tanggal. Kemudian teman-teman klik data, date, tanggal maksudnya. Kemudian di sini 2004. Di bagian November, bulan Mei, tanggal 24. Teman-teman klik OK, di verify, di OK. Kemudian di count. Nah, jadi pada tanggal 24 Mei 2004 terdapat transaksi yang dilakukan oleh karyawan Barnabas. Karyawan Barnabas di sini kepada konsumen Alex dan Zidan. Kemudian untuk pegawai Michelle, transaksi yang dilakukan oleh pegawai Michelle dilakukan kepada konsumen Batistuta. Jadi ada 3 yang terrecord di sini. Nah, kemudian untuk soal nomor 8, ini bisa teman-teman bisa diekstrak aja, caranya sama. Pilih data, kemudian ekstrak data, di sini field, ekstrak field. Nah, di sini teman-teman pilih yang from tabel yang pertama pegawai, di sini pilih yang nama, kemudian kode pegawai, kemudian from tabel di sini kita pilih yang konsumen. Konsumennya itu pilih yang nama, kode konsumen, kemudian di from tabelnya penjualan bersih. Penjualan bersih di sini teman-teman bisa pilih nomor faktur, tanggal faktur, penjualan bersih. Kemudian teman-teman klik OK. Di sini tunya jawab nomor 7. Nah, teman-teman nanti ketika ekstrak jangan lupa untuk mengikuti perintah apa yang diminta oleh di soal. Kemudian di sini klik OK. Yes aja. Nah, untuk soal nomor 8 kan ditanya ada berapa pegawai yang masuk pada tanggal 1997. Berarti
kan yang masuk pada tahun 1997, asumsinya berarti dimulai dari 1 Januari 1997 sampai dengan 31 Desember 1997. Caranya klik pegawai, kemudian edit view filter. Di sini pilih yang tanggal masuk, kemudian pilih yang yang lebih dari, date-nya tanggal 1. Date-nya di sini tanggal tahunnya di sini 1997. Kemudian di bagian November kita pilih Januari tanggal 1, kemudian di OK, pilih yang N. Kemudian teman-teman pilih yang tanggal masuk, kemudian pilih yang kurang dari. Date-nya kita pilih yang tahunnya 97 juga. Kemudian di bagian November kita pilih yang bagian bulan, kita pilih Desember tanggal 31. Kemudian diklik OK. Di verify. Di OK. Kemudian ini di OK. Jadi ini di count. Nah, jadi terdapat 2 pegawai yang masuk pada tahun 1997. Nah, sekian, dan ini bisa teman-teman langsung ekstrak aja. Sekian dari pembahasan saya, terima kasih.